Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang model-model penentuan arah kiblat, yaitu model-model bagaimana kita menentukan arah ke Ka'bah di Mekah. Paling tidak ada 4 model yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah istiwa a'dham. Jadi istiwa a'dham itu adalah ketika matahari berada pas di atas Ka'bah, atau kalau istilah orang Jawa itu tumbuk, istilah orang Madura itu tempuk, ketika matahari berada di atas zenit Ka'bah. Ini merupakan cara mudah dan sederhana tetapi sangat akurat dalam menentukan arah kiblat. Jadi ketika itu posisi matahari berada di titik zenit Ka'bah atau di atas Ka'bah, maka bayangan yang mengarah ke matahari itulah arah kiblatnya bagi tempat-tempat di dunia ini yang pada saat itu mengalami siang hari. Kapan terjadi? Istiwa A'dham ini terjadi 2 kali dalam setahun. Yang pertama adalah tanggal 28 Mei pada jam 16:18 WIB, dan yang kedua pada tanggal 16 Juli jam 16:27 WIB. Karena kita berada di timurnya Ka'bah, maka matahari berada di sebelah barat kita. Ini istiwa A'dham. Jadi bayangan yang mengarah ke matahari, misalnya ini ada tiang tegak atau ada tali yang dibandul, nah ini arah kiblatnya adalah bayangan yang mengarah ke matahari itu. Jadi 2 kali dalam setahun. Misalnya kita contohkan seperti ini, pada saat istiwa A'dham, kalau ada sinar matahari yang masuk ke tempat kita, rumah atau mushola atau masjid, nah kita cek pada tanggal itu dan jam itu yang sudah dikalibrasi jamnya, tinggal kita tandai saja. Nah, ini caranya mengecek pada istiwa A'dham. Ini adalah daerah-daerah yang pada tanggal 28 Mei dan 16 Juli mengalami siang pada saat istiwa A'dham. Selebihnya adalah malam yang gelap. Ini adalah malam. Nah, bagaimana bagi yang malam ini? Maka bagi yang malam adalah bisa menggunakan metode antipode Ka'bah ketika matahari berada di titik nadir Ka'bah. Kalau tadi istiwa A'dham itu matahari berada di titik zenit Ka'bah, yang kedua ini sebaliknya, ketika matahari berada di titik nadir Ka'bah, yaitu di lintang 21 derajat 25 menit 21 detik lintang selatan, dan di bujur 140 derajat 10 menit 6 detik bujur barat. Jadi ketika berada di titik nadir Ka'bah. Kapan terjadi? Sama, terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 13 Januari jam 6:30 waktu Indonesia Timur di Papua, karena Papua pada tanggal 28 Mei dan 16 Juli sudah mengalami terbenam matahari. Kemudian yang kedua pada tanggal 28 November jam 6:08 WIB. Nah, bayangan yang menjauhi matahari itulah bayangan arah kiblat atau bayangan yang menjauhi benda yang tegak lurus ini. Jadi pagi hari untuk di Papua. Nah, di tempat-tempat di permukaan bumi yang lain itu bisa saja sore atau siang. Nah, inilah daerah-daerah yang mengalami siang pada tanggal 13 Januari dan 28 November itu, yang bisa melakukan kalibrasi arah kiblat dengan menggunakan posisi matahari yang ada di lintang sini. Kemudian model yang ketiga adalah menghitung dengan rumus. Pendekatan rumus yang saya terangkan dan di sini adalah C ini hanya lambang. C diperoleh dari 320 derajat 10 menit 19,6 detik ditambah bujur tempat. Lambda T ini adalah bujur tempat yang akan kita hitung. Kemudian setelah diperoleh, maka perlu kita lihat apakah nilai C ini lebih dari 360 atau tidak. Kalau ternyata lebih dari 360, maka harus dikurangi dengan 360. Kenapa? Karena 1 kali putaran maksimal 360. Jika tidak sampai 360 ya tidak masalah, lanjutkan saja. Kemudian setelah nilai C ketemu, kita cari nilai H. H itu diperoleh dari arcsin. Jadi dalam kalkulator kita klik atau pencet shift sin.
Ketika kita mencet shift sin di kalkulator akan muncul sin min 1. Shift sin kurung buka sin lintang tempat, jadi PT, kali sin lintang Ka'bah, tambah cos lintang tempat kali cos lintang Ka'bah kali cos C kurung tutup. Jadi C ini nilai C ini. Kemudian kita akan mencari nilai Q diperoleh dari shift cos kurung buka min tan lintang tempat kali tan H tambah sin lintang Ka'bah bagi cos lintang tempat bagi cos H kurung tutup. Kalau sudah Q ketemu, nah kita kembali ke nilai C dibandingkan dengan 180. Kenapa harus dengan 180? Ya rumus itu. Jadi ketetapan. Apakah C lebih besar? Kalau C lebih besar dari 180, nilai C di sini baik setelah dikurangi atau tidak dikurangi dengan 360 lebih besar dari 180, maka azimut kiblat tempat itu adalah nilai Q ini. Jadi nilai Q ini jika nilai C lebih besar dari 180. Sebaliknya jika nilai C ternyata lebih kecil dari 180, jadi nilai C di sini lebih kecil dari 180, maka azimut kiblat tempat itu adalah 360 dikurangi nilai Q, nilai Q ini. Jadi 360 dikurangi nilai Q. Nah, itulah azimut kiblat tempat itu. Jadi yang dibutuhkan dalam rumus ini adalah bujur tempat yang akan kita hitung, kemudian lintang tempat yang akan kita hitung, termasuk juga lintang Ka'bah sebagai tempat yang kita tuju. Ini model yang ketiga. Kemudian model yang keempat adalah kiblat azimut matahari atau menggunakan bayangan matahari. Bisa bayang pagi atau bayang sore. Ini bisa setiap hari sekalipun tidak semua hari selama 365 hari atau selama 1 tahun bisa, karena ada hal-hal yang tidak bisa terjadi. Misalnya di sini kiblat bayang pagi. Jadi bulan Desember sampai dengan Februari. Misalnya untuk Jogja di sini dari 10 Desember sampai 15 Desember terjadi pada jam 8:34, 15 Desember jam 8:28. Jadi setiap hari mesti berubah dalam skala menit. Jadi bayangan yang menjauhi matahari pada pagi hari itulah arah kiblatnya. Kemudian pada bayang sore, maka bayangan yang menuju ke matahari karena mataharinya di barat. Misalnya bulan April sampai dengan September. Untuk kota Yogyakarta tanggal 22 sampai 26 misalnya, ini terjadi pada jam 14.28. Terakhir pada tanggal 26 April terjadi pada jam 14.40. Nah, saya memberikan istilah bayangan shutter kiblat. Bagaimana rumusnya? Nah, di sini tan K ini juga lambang saja. Jadi shift tan kurung buka kotangan B kali sin A bagi sin C dikurangi cos A kali kotangan C kurung tutup. Kemudian setelah itu AZ 90 dikurangi nilai K ini. Berikutnya tangan P, ya shift tan kurung buka sin lintang tempat kali AZ kurung tutup. Jadi AZ yang ini. Kemudian sin Q, jadi shift sin kurung buka tan deklinasi matahari kali sin P bagi tan lintang tempat, P kecil lintang tempat, ditutup kurung. P besar adalah P nilai ini. Kemudian bayangan shutter kiblat dapat diketahui dengan kurung buka 2 nilai Q dikurangi nilai P kurung tutup bagi 15 kurung tutup. 15 ini rumus, tidak boleh berubah, ditambah meridian pas dikurangi KWD, koreksi waktu daerah. Nah, di sini ada ABC kecil. Jadi A kecil itu 90 dikurangi lintang tempat. Berapa nilainya? B 90 dikurangi lintang Ka'bah, juga berapa nilainya? Kemudian C bujur tempat dikurangi bujur Ka'bah, berapa nilainya? Kita taruh di C ini. Jadi hasilnya A ditaruh di A dan hasilnya B ditaruh di B. Kemudian deklinasi matahari. Deklinasi matahari itu bisa dilihat di lampiran deklinasi matahari dan equation of time.
ini ada yang disajikan setiap hari, ada disajikan setiap jam. Seperti di Ephemeris ataupun Almanak Nautika disajikan setiap jam. MP 12 rumus dikurangi E, equation of time. Jadi equation of time ini bisa atau bergandengan dengan deklinasi matahari pada tanggal-tanggal itu. KWD, koreksi waktu daerah, diperoleh dari bujur tempat dikurangi W bagi 15. W itu bujur daerah atau bujur kelompok. Ada WIB, WITA, WIT. WIB itu 105, WITA 120, dan WIT 135. Jadi interval setiap 15 derajat itu 1 jam. Ini khusus di Indonesia, karena Indonesia itu dibagi 3 waktu. Ada WIB, ada WITA, dan ada WIT. Masing-masing itu intervalnya 15 derajat, jamnya 1 jam. Jadi WIB 105, WITA 120, dan WIT 135. Jadi unsur-unsur yang diperlukan dalam menghitung bayangan sadar kiblat ini, jadi ada 7. Yang pertama lintang tempat dan juga bujur tempat, kemudian lintang Ka'bah dan juga bujur Ka'bah, deklinasi matahari, dan equation of time, yang itu selalu bergandengan datanya. Yang terakhir adalah bujur daerah atau bujur kelompok. Apakah WIB? Kalau masuk WIB, W-nya 105, kalau masuk WITA, W-nya 120, kalau masuk WIT, W-nya 135. Tetapi bisa saja bayangan arah kiblat itu, bayangan matahari tidak menuju ke kiblat jika ditemui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, deklinasi matahari secara absolutnya, tidak min, maksudnya itu lebih besar dari nilai K yang di awal tadi. Kalau deklinasinya lebih besar, ya di sini tidak akan terjadi sinar matahari atau bayangan matahari mengarah kiblat. Yang kedua, juga tidak terjadi jika deklinasi matahari sama dengan lintang tempat atau pada saat tumbuk atau tompuk di daerah yang akan kita hitung, itu tidak akan terjadi. Yang ketiga, jika nilai Q, ada nilai Q tadi lebih besar dari setengah busur siang. Setengah busur siang itu bisa diperoleh dari min tan deklinasi matahari kali tan lintang tempat. Biasanya dalam rumus ini, kalau sudah rumus dan angkanya benar sesuai dengan kaidah, ini tidak akan membentuk sinar matahari jika hasil di kalkulator itu adalah syntax error, sin error, ma error. Jadi walaupun dicoba beberapa kali tetap hasilnya itu. Berarti pada tanggal itu di daerah itu tidak akan terjadi bayangan matahari mengarah ke kiblat. Itu. Jika karena menentukan salah satu di sini itu. Nah, kesalahan mengukur arah kiblat. Untuk tempat-tempat di Indonesia yang satar kiblatnya dihitung dari barat ke utara kurang dari 21 dan lebih dari 27, maka sholatnya tidak menghadap ke Ka'bah di Mekah. Karena apa? Karena kiblat Indonesia itu arah barat serong ke utara, tergantung titik koordinatnya. Jika kurang dari 21, jadi dari barat ke utara kurang 21, atau dari barat lebih dari 27, maka di situ sudah berada di luar tanah haram. Jadi rentang 21 sampai 27 ini tergantung kepada titik koordinat masing-masing tempat yang ada di Indonesia. Nah, inilah peta tanah haram. Dalam buku ditulis bahwa luas tanah haram ini 550 km persegi. Paling tidak untuk daerah-daerah yang ada di luar tanah haram itu harus menyentuh atau masuk ke tanah haram ini, walaupun tidak harus pas ke Masjidil Haram atau Ka'bah yang berada di sini. Ini toleransi sesuai dengan sabda Nabi bahwa kiblat atau al-bait itu merupakan kiblat bagi orang-orang yang ada di Masjidil Haram. Kemudian Masjidil Haram adalah kiblat bagi orang-orang yang ada di tanah haram ini. Kemudian tanah haram ini merupakan kiblat bagi orang-orang yang ada di seluruh dunia. Nah, intinya toleransinya adalah harus menuju ke sisi-sisi yang ada di tanah haram ini, walaupun tidak harus ke tengah-tengah ini. Ini toleransinya. Kalau lewat dari situ berarti di luar tanah haram.
Kita lihat secara garis besar walaupun tidak presisi bahwa Mekah ada atau Ka'bah ada di sini, maka di sekelilingnya adalah ini daerah-daerah yang ada di dunia. Daerah-daerah yang ada di dunia ini. Bagaimana arah kiblatnya dapat dilihat dari sini secara kasar. Untuk presisinya harus dihitung sesuai dengan titik koordinat masing-masing. Nah, kalau kita lihat misalnya Indonesia, kalau arah kiblatnya ke barat, ya berarti tidak menuju ke Ka'bah di Saudi, padahal Saudinya di sini, Ka'bahnya di sini. Kita Indonesia berada di sini dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kemudian Maluku dan Irian. Nah, kalau kemudian melihat atau menghadap ke barat ketika sholat, ya bisa yang tanah Jawa, Madura, ini ke Tanzania, ada yang ke Kongo, kemudian ada yang ke Kenya, Somalia, ini daerah Afrika. Nah, itu kalau asumsi masyarakat Indonesia kemudian mengatakan bahwa kiblatnya adalah arah barat. Padahal yang benar Allah sudah memfirmankan bahwa ke arah Ka'bah, Syatrul Masjidil Haram. Masjidil Haramnya di sini. Maka dari Indonesia ya harus menghadap ke daerah sini. Jadi ke barat agak serong ke utara, nanti disesuaikan dengan titik koordinat masing-masing. Nah, itulah yang harus kita pahamkan kepada masyarakat kita bahwa kiblat itu bukan arah barat, tetapi kiblat itu merupakan Ka'bah yang ada di Mekah. Kemudian arahnya kemana? Ya arahnya dari barat agak serong ke utara. Bisa dilihat dengan melalui kompas atau dihitung menggunakan rumus-rumus yang tadi. Itu tugas kita untuk mencerahkan masyarakat Indonesia agar sadar bahwa kiblat bukan arah ke barat. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.